Tanah Minang, siapa yang tak mengenal daerah yang menjadi sebutan untuk Provinsi Sumatera Barat ini? Provinsi yang terkenal dengan rumah gadang dan rendangnya ini memiliki beragam keunikan budaya hingga warisan kuliner yang tetap terjaga. Di antara banyak jenis makanan dan kue khas Minang, sanjai menjadi salah satu olahan yang wajib dicoba saat berkunjung ke Padang dan sekitarnya. Makanan ringan yang berbahan dasar singkong ini sangat terkenal sebagai buah tangan dari sini. Di kawasan Kota Bukit Tinggi, terdapat banyak pusat pembuatan keripik sanjai. Salah satunya toko oleh-oleh Umi Aufa Hakim. Di toko yang sudah berumur 17 tahun ini, setiap harinya diolah puluhan kilogram singkong menjadi beragam jenis keripik sanjai. Untuk menghasilkan sanjai terbaik, dibutuhkan bahan baku singkong pilihan. Untuk itulah, singkong-singkong ini didatangkan langsung dari kebun di sekitar Bukit Tinggi dan kabupaten sekitarnya, yang mempunyai karakteristik singkong renyah setelah digoreng. Hari ini, aku dan karyawan Pak Hakim akan mengolah 12 karung singkong dengan total berat mencapai 150 kg. Umumnya, singkong yang digunakan adalah umbi yang dipanen saat berumur sekitar 10 bulan. Pada masa ini, singkong telah menghasilkan umbi yang berukuran cukup besar sehingga cocok dibuat untuk menjadi sanjai. Semua kulit singkong dikupas langsung dengan pisau tajam. Setiap bagian pangkal dan ujung umbi serta kulitnya dibuang, hingga menyisakan umbi singkong yang bersih saja. Pengupasan menjadi proses awal untuk mengolah singkong-singkong ini menjadi keripik sanjai yang lezat. Oh, iya dah. Menurut sejarahnya, sanjai merupakan sebutan keripik singkong yang dilapisi sambal dan dibuat oleh masyarakat Jalan Sanjai, Kelurahan Manggis, Kota Bukit Tinggi. Dari sanalah semua keripik yang berbahan baku singkong serta diberi sambal atau dilapisi gula disebut keripik sanjai. Semua singkong yang sudah dikupas langsung dicuci agar dapat segera diolah menjadi sanjai yang renyah dan berwarna putih kekuningan yang cerah. Mencuci singkong dilakukan di bawah air mengalir agar tanah sisa pengupasan tidak menempel kembali pada singkong. Setiap bagian ubi aku gosok dengan sarung tangan agar singkong benar-benar bersih. Ada beberapa bentuk sanjai yang biasa dibuat di tempat Pak Hakim ini. Sanjai bulat, sanjai panjang, dan sanjai lidi bambu. Semua perbedaan hanyalah berdasarkan cara untuk membentuk potongan sanjai. Sebelum diolah, singkong yang sudah dicuci bersih selanjutnya disortir dan dipisahkan berdasarkan ukuran umbinya. Untuk singkong yang berukuran kecil, maka akan dibuat menjadi sanjai bulat. Sementara singkong yang berukuran lebih besar dapat dibuat menjadi sanjai panjang. Untuk membuat sanjai lidi, maka singkong ditipiskan dengan menggunakan alat parut yang biasa disebut ketam. Mata ketam sudah diatur pada parutan sehingga menghasilkan irisan singkong dengan ketebalan tertentu. Cara memarutnya terbilang mudah. Singkong langsung diparutkan ke mata ketam hingga irisan singkong seragam. Sanjai lidi yang akan kami buat merupakan olahan lanjutan dari sanjai panjang. Irisan singkong yang berbentuk panjang kemudian diperkecil kembali dengan menggunakan ketam. Hasilnya, didapat irisan singkong yang panjang dan kecil seperti batang lidi, sehingga disebut sanjai lidi. Irisan sanjai lidi langsung digoreng ke dalam minyak panas. Penggorengan hanya membutuhkan beberapa menit saja. Jika sudah berwarna kekuningan, artinya sanjai sudah matang. Untuk menggoreng keripik sanjai, Pak Hakim menggunakan minyak kelapa di dalam satu kuali besar. Minyak kelapa akan menghasilkan aroma yang khas,
sehingga sanjai yang digoreng semakin nikmat. Dalam sehari, tempat usaha Pak Hakim mampu menggoreng ratusan kilogram sanjai berbagai bentuk. Proses penggorengan sanjai juga sengaja ditempatkan di depan toko agar para pembeli dapat melihat langsung prosesnya. Keripik yang sudah digoreng, langsung aku beri racikan sambal khas keripik sanjai. Saat masih panas inilah, sambal lebih mudah menempel pada semua permukaan sanjai gorengnya. Tidak ada takaran khusus berapa banyak sambal yang harus dicampurkan. Aku tinggal mengira-ira sampai semua bagian sanjai tercampur dengan sambal. Sambal khusus sanjai ini telah dimasak sebelumnya, yang terdiri atas campuran cabai giling, bawang merah dan putih, juga beberapa rempah lainnya, dan telah digoreng hingga matang. Pemberian sambal pada keripik sanjai lidi ini menjadi bagian yang sangat penting. Cita rasa sambal yang berpadu dengan gurihnya singkong telah memberi kekhasan sendiri terhadap keripik singkong ranah Minang ini. Toko sanjai Umi Aufa Hakim ini dibuat dua varian, sanjai original tanpa sambal dan sanjai yang diolesi sambal. Semuanya memiliki penggemar tersendiri. Tidak lengkap rasanya ke Sumatera Barat tanpa mencicipi keripik sanjainya. Beragam jenis makanan tradisional yang masih dapat dinikmati saat ini berasal dari resep warisan. Bahkan banyak diantaranya masih diolah dengan cara yang sama dengan proses pembuatan awalnya untuk mempertahankan cita rasanya. Seperti yang dilakukan masyarakat Kota Baru Padang Panjang yang masih memanfaatkan kincir air untuk menggerakkan alat penumbuk beras. Beras tumbuk ini nantinya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan beragam jenis panganan, mulai dari serabi, kue basah, hingga kue pika khas Kota Baru. Sebelum ditumbuk, beras dicuci terlebih dahulu. Air akan membersihkan sisa ampas padi dan debu yang melekat pada beras, sehingga dihasilkan tepung beras yang bersih. Untuk dapat ditumbuk, beras ditiriskan terlebih dahulu. Beras yang sudah dicuci dan ditiriskan, selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak lesung yang sudah disusun sedemikian rupa, agar pas dengan alu. Pergerakan naik turun alu saat menumbuk beras memanfaatkan putaran batang sumbu kayu yang digerakkan oleh kincir air. Sumbu kayu yang terus berputar diberi kayu yang tersambung dengan pengungkit yang ada pada alu. Hasilnya, alu akan bergerak naik turun mengikuti putaran dari sumbu turbin air. Kecepatan putar poros tumbukan ini sangat dipengaruhi oleh debit air yang memutar kincirnya. Semakin besar debit air, maka putaran kincir akan semakin cepat pula. Setiap lesung bisa menampung 10 liter beras yang membutuhkan sekitar 1 jam untuk menumbuknya. Dalam sehari, tempat penggilingan beras keluarga Pak Hafif ini mampu menghaluskan sekitar 100 liter beras. Produksi akan semakin banyak saat menjelang hari raya, di mana penggunaan tepung beras sebagai bahan baku kue khas Lebaran semakin meningkat.
Beras yang sudah halus bisa langsung diangkat dari lesung untuk diayak. Penumbukan pertama ini akan menghasilkan sekitar 60% tepung beras. Nantinya, sisa beras yang masih kasar akan ditumbuk kembali hingga semuanya menjadi tepung beras halus. Tepung beras yang aku hasilkan ini akan digunakan sebagai pembuatan kue bika khas Kota Baru. Kue bika terdiri atas campuran parutan kelapa dan tepung beras serta gula. Kelapa utuh dibelah dua agar mudah untuk diparut. Air kelapanya pun tidak dibuang karena akan digunakan sebagai campuran adonan bika. Dah, tepungnya udah siap ini dah? Dul, bisa sesekan ukur nggak? Oh, ya dah. Kelapa parut yang digunakan untuk bika adalah kelapa yang tidak terlalu tua ataupun terlalu muda. Karena kelapa yang terlalu tua, terlalu banyak mengandung santan dan ampasnya sudah terlalu tebal. Adonan kue bika dibuat dengan mencampurkan semua bahan yang sudah dihaluskan. 5 liter tepung beras akan ditambahkan 1 kg gula pasir serta parutan kelapa dan air kelapa yang secukupnya. Adonan pun diusahakan tidak terlalu encer agar tidak lembek saat dimasak. Kue bika ini dimasak dengan cara yang sederhana. Masih sama seperti warisan keluarganya sejak puluhan tahun yang lalu. Deretan tungku ini akan memasak bika yang diletakkan ke dalam periuk tanah. Digunakan 2 buah periuk tanah yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan bara kayu. Periuk bagian bawah digunakan untuk meletakkan adonan bika, sementara bagian atas untuk meletakkan kayu bakar. Sehingga dalam proses pematangan bika digunakan api atas dan bawah, seperti oven modern saat ini. Jika periuk sudah panas, adonan dapat dimasukkan ke dalam periuk tanah paling bawah yang telah dilapisi daun pisang pada dasar periuknya. Setiap periuk hanya membakar 1 adonan kue bika saja. Agar matang, kue bika membutuhkan waktu panggang sekitar 5 menit. Ini ditandai dengan mengeringnya lapisan luar bika dan daun pisang alasnya pun sudah ikut mengering. Jika 1 bagian bika sudah matang, maka adonan berikutnya dapat dimasukkan. Begitu seterusnya hingga semua adonan masak. Bika yang sudah matang, selanjutnya dirapikan daun alasnya. Ini dapat memudahkan pembeli untuk menikmati kue bika manis ini. Dalam sehari, tempat pembuatan kue bika yang bernama Si Mariana ini mampu menjual sekitar 1.000 buah kue bika. Jumlahnya bisa mencapai 2 kali lipat di akhir pekan dan hari libur lainnya. Dengan harga jual Rp3.000 per buahnya, kue bika Si Mariana telah menjadi salah satu kue yang wajib bagi para penikmat kuliner Sumatera Barat.
beberapa daerah, aku sering menemui hewan atau tumbuhan unik yang dijadikan sebagai makanan atau bahan pengobatan sehari-hari. Jika sebelumnya aku pernah mengolah ulat kidu di Sumatera Utara, maka di Sumatera Barat ini aku akan membuat masakan yang berbahan dasar ratu rayap. Penduduk Nagari Taluh, Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar, biasa menyebutnya Ratu Anai-Anai. Hewan ini dipercaya berkhasiat untuk mengobati beberapa penyakit dalam, seperti asma dan diabetes. Mencari Ratu Anai-Anai termasuk susah-susah gampang. Aku harus berkeliling kebun untuk mencari rumah rayap. Tandanya berupa gundukan tanah merah di sudut-sudut kebun. Untuk mendapatkan Ratu Rayap, aku harus membongkar rumahnya. Karena seperti kebanyakan serangga sosial jenis Isopetra lainnya, Ratu Anai-Anai berdiam di bagian dalam dari liang rayap yang kokoh dan dilindungi oleh ribuan rayap tentara. Membuka rumah rayap juga harus hati-hati dan teliti. Jangan sampai Ratu Anai-Anainya rusak terkena cangkul. Rayap-rayap kecil yang akan bermetamorfosis menjadi laron ini juga harus diwaspadai, karena gigitannya bisa menyebabkan gatal. Dalam satu rumah rayap, hanya ada satu Ratu Anai-Anai saja. Aku harus mencari beberapa rumah rayap lainnya. Ratu Anai-Anai umumnya tinggal di dalam lapisan rumah yang dibangun oleh rayap pekerja. Saat diambil, biasanya Ratu Anai-Anai masih ditempatkan di dalam rumahnya. Ukuran Ratu Anai-Anai beragam, tergantung umur dan aktivitas koloninya. Semakin banyak koloninya, biasanya Ratu Anai-Anai yang ditemukan berukuran cukup besar, sekitar 10-12 cm. Ratu Anai-Anai dan beberapa jenis serangga lainnya diketahui memiliki kandungan protein tinggi yang bermanfaat sebagai biokatalis yang penting dalam proses kimia tubuh manusia, serta dapat berfungsi sebagai antigen yang berperan untuk melawan bakteri penyakit. Pemanfaatan Ratu Anai-Anai sebagai obat biasanya dilakukan dengan cara dimakan langsung. Tetapi juga bisa dimasak untuk memberi rasa yang berbeda. Bumbu rempah-rempah mulai dari jahe, kayu manis, digiling halus. Bawang merah dan bawang putih juga turut menjadi bumbu untuk membuat sup Ratu Anai-Anai. Tidak hanya itu, daun jeruk, daun kunyit, dan serai juga menjadi pelengkap dan penyedap. Semua bahan kemudian ditumis hingga harum dan matang. Wortel dan bawang dan seledri juga ditambahkan sebagai pelengkap. Bu, ini Bu, Ratu Anai-Anainya Bu. Cuma segini loh. Iya Bu, udah mulai susah sekarang. Biarlah, nggak apa-apa. Ini Saya tinggal dulu ya. Oke. Ratu Anai-Anai ini mudah matang, sehingga dimasukkan ke dalam masakan saat semua bahan lain sudah masak. Sebelum dimasak, tekstur Ratu Anai-Anai lembek karena tubuhnya terdiri atas cairan protein. Setelah dimasak, teksturnya menjadi lebih kenyal, sehingga tidak mudah hancur. Tidak perlu menunggu lama. Sup kuah Ratu Anai-Anai sudah siap untuk dinikmati. Bagiku, Ratu Anai-Anai terasa manis dan gurih. Beragam bumbu masakan yang dicampurkan membuat sup Ratu Anai-Anai ini semakin lezat. Masakan Ratu Anai-Anai ini
dapat menjadi makanan alternatif yang kaya protein dengan rasa yang nikmat.